kemarin Lisa Mariana diperiksa di Cyber Polda Jabar, mungkin seperti apa Bang rangkaian pemeriksaannya Bang? Kemarin kita menghadiri panggilan kedua dari Cyber di Polda Jawa Barat. Ada 30 pertanyaan, ya puji Tuhannya kita sambut dengan baik karena kondisi kesehatan klien kami kurang bagus kemarin kan, karena kan dia habis operasi bariatrik. Jadi akan dipanggil ulang lagi mungkin minggu depan kayaknya. Minggu depan itu aja sih. 30 pertanyaan itu seputar apa Bang? Lebih ke mengarah permasalahan video tersebut gitu. Karena kan di sini perlu digarisbawahi bahwa kejadian tersebut pada saat klien kami itu masih umur belia. Jadi dia membuat video tersebut karena ada paksaan dan dalam keadaan tidak sadar. Jadi dalam keadaan tidak sadar, dan dia juga begitu selesai video tersebut, ya dia tidak mengerti kenapa itu ada. Mungkin dari 30 pertanyaan itu ada pembahasan yang soal dikomersilkan itu nggak sih Bang? Nah, itu yang kemarin kita mohon kepada penyidik di Cyber Polda Jabar harus mencari siapa yang pertama kali menyebarluaskan dan juga mendistribusikan masalah video porno tersebut. Karena dari pengakuan klien kami tidak mempunyai sama sekali dan tidak mengetahui bahwa video itu ada pada dia gitu. Jadi itu yang kami mohonkan kepada penyidik kemarin di Cyber Bandung untuk supaya mencari nih dalangnya siapa dan siapa otak pelaku untuk masalah perkara ini. Yang harus dicari itu aja sih. Emang sampai sejauh ini sumbernya Bang? Sampai hari-hari. Jadi kalau menurut keterangan klien kami itu dibuat oleh manajernya yang dulu. Jadi itulah yang kemarin kita informasikan kepada penyidik Polda Jabar untuk mencari gitu loh sosok tersebut gitu. Karena kalau bicara penyebaran video tersebut itu hanya bisa diakses oleh website di luar negeri dan website tersebut sudah diblokir dan hanya orang tertentu yang bisa mengakses dan berbayar. Nah, yang mengakses ini kepentingannya apa sehingga dia menyebarluaskan gitu. Jadi mungkin saya rasa masyarakat luas kan pasti susah untuk mendapatnya kalau bukan dari orang yang mendistribusikan atau yang sudah mendownload. Itu yang perlu jadi pertanyaan dari kita juga. Berarti Lisa tahu Bang itu video tadinya dijual di website luar negeri? Nggak tahu. Klien kami sama sekali pada saat kejadian video tersebut tidak dalam keadaan sadar, tidak pernah mengetahui bahwa itu didistribusikan di mana ataupun mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi dalam keadaan sadar atas mau sama mau atau seperti apa Bang? Kalau sama mau ya, karena dalam keadaan sadar ya mungkin kan bukan rahasia umum lagi. Kalau misalnya dalam keadaan pengaruh alkohol dan lain-lain kan ya mungkin yang namanya ketemu sesama jenis ya mungkin ada hasrat, itu aja. Lawan jenis, bukan sesama jenis, lawan jenis. Sorry saya salah. Saat video itu direkam, saya tahu apa nggak? Tidak tahu sama sekali. Jadi menurut keterangan klien kami tidak tahu dan dalam keadaan tidak sadar. Bang, tempat dan lokasinya kapan Bang itu Bang? Kenapa? Tahun berapa Bang itu video terproduksi? Kalau nggak salah itu di 2019-2020. Di mana klien kami masih umurnya belia. Jadi baru pertama kali dia itu dari keluar rumah karena untuk mengejar cita-citanya, jadi apapun dia lakukan sebetulnya. Bang, sumber utama udah diketahui Bang bahwa HP itu benar dari mantan manajernya seperti itu yang diduga gitu. Itu masih dicari. Kan makanya kita memohon kepada kemarin penyidik di Cyber Polda Jabar untuk lebih menyelidiki hal tersebut gitu. Karena kami masih meyakinkan bahwa Polda Jabar akan lebih profesional untuk menangani masalah perkara ini. Bang, dari Kalisa sendiri sudah meng-cross check nggak sih Bang ke mantan manajernya tersebut, mengapa video tersebut bisa dibilang tuh tersebar luaskan Bang? Nggak tahu, makanya dia juga kan kaget ketika muncul permasalahan dia yang sekarang sudah viral, kenapa video itu baru muncul? Itu yang dia kaget dan klien kami sangat tertekan dan dia juga tidak sanggup untuk melihat tersebut karena dia juga baru lihat bahwa apa yang dia lakukan itu kan dalam keadaan tidak sadar, jadi dia baru tahu. Jadi klien kami adalah korban juga di sini. Bang, mungkin untuk pemeriksaan minggu depan udah ada tanggal dan harinya Bang? Belum, kita masih menunggu surat panggilan dari Cyber Polda Jabar. Ya, kita tunggu aja nanti gitu. Kemarin diperiksa berapa jam Bang? Kita mulai diperiksa itu dari jam 11 sampai jam 4 sore ya. 4 sore. Jadi tidak bisa dilanjutkan karena ya klien. Jadi Bang? Beberapa kali kalau saya perhatiin setiap ada pemanggilan dia selalu tidak dalam keadaan tidak sehat gitu. Kan
kalian bisa tahu nih di media bahwa dia kan habis operasi bariatik, masih dalam keadaan recovery nih, penyembuhan kan. Yang namanya orang habis operasi ini kan nggak cepat sembuhnya. Jadi dia belum bisa duduk lama ataupun beraktivitas seperti biasa. Adapun mungkin kalian misalnya dia ada konten ataupun segala macam, ya itu kan bisa dia edit dan itu bukan waktu yang lama. Tapi cukup terpukul Bang dengan peristiwa ini. Terpukulnya apa nih? Untuk Lisa Mariananya. Oh ya pastilah tertekan karena kan itu kan memori dia yang lama. Kan saya bilang bahwa klien kami juga kan punya historical yang nggak baik juga. Sekarang kan di sini kan tujuan dari adalah untuk memperjuangkan masalah anaknya dan dia mencoba untuk lebih baik ke depannya. Tapi dengan timbulnya ini kita juga nggak ngerti siapa otak pelaku di belakang ini dan tujuannya apa, kepentingannya seperti apa. Kalau dibilang ini adalah masyarakat yang luas, itu bisa di-download di website luar negeri yang website tersebut itu sudah ditutup gitu loh. Dan hanya bisa diakses dengan berbayar, harus pakai VPN. Nggak semuanya, saya rasa kalian-kalian juga pasti dapatnya cuman dari japrian yang lain-lain gitu loh. Kalau misalnya di-download sendiri, nah tujuannya dia apa mendownload sendiri gitu? Apakah dia aktivitasnya mendownload untuk film-film yang nggak bagus? Itu aja. Berarti bisa bilang trauma juga Bang. Video ini sendiri Bang mungkin sedikit membantah pernyataan Lisa sendiri yang pernah bilang hanya dengan RK aja Bang itu. Masalah apa? Masalah video ini? Dengan munculnya video ini membantah pernyataan RK yang bilang hanya dengan RK saja dia pernah melakukan. Ya kan seperti saya bilang bahwa klien kami ini kan punya historical yang nggak bagus juga. Kalau bicara dia berhubungan ya kita nggak tahu lah, itu internalnya dia pribadi gitu loh. Tapi kalau dia perbuatan dia antara dia dengan RK hanya dia dan Tuhan yang tahu karena mereka yang mengalami. Oke, udah cukup ya. Makasih Bang. Kalau dengan adanya bukti-bukti dan dia juga mengakui itu videonya dia, mendekati menjadi tersangka nggak Bang? Klien kami kooperatif dan dia berbicara apa adanya. Makanya bahwa ya itu betul gitu loh. Karena kooperatifnya dia gitu. Cuman kan kita harus lihat di sisi bahwa dia itu adalah korban karena ketidaksadaran dia pada saat melakukan hal tersebut. Kalau dia dalam keadaan sadar mungkin kan dia tidak mau. Tapi karena di situ ada bujuk rayu, ada iming-iming dalam keadaan under alkohol juga. Iming-imingnya seperti apa Bang? Duit kah atau Ya mungkin entah apalah, mungkin fasilitas yang diberikan ke dia lah, tapi tidak terrealisasi dan dia tidak pernah menerima keuntungan tersebut. Bang, mungkin dengan kasus video ini ada ketakutan bahwa memperjuangkan hak untuk anaknya ini jadi kayak keganggu masih Bang atau seperti apa gitu? Nggak ada masalah, itu kan berbeda. Yang jelas kami tetap mendampingin untuk perjuangan klien kami ke depan. Kalau yang masalah apapun perkaranya dia itu kan perlu diuji dan itu masih teknis ke depannya. Bang, mungkin Bang melihat ada benang merahnya Bang antara keluarnya video ini dengan kasus sebelumnya. Kasus apa nih? yang di Bareskrim Bang. Dengan yang sekarang di Romi. Saya pikir polisi udah lebih profesional untuk bekerja, biarkan mereka bekerja dan kita tidak mau mengintervensi ke depannya, ya biarin. Selama polisi bekerja dengan profesional, kita sangat salut. Tapi kalau ada keganjalan ataupun yang lain, kita pun akan melakukan upaya hukum nanti ke depannya. Karena kita juga sudah mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Wasidik, Kabid Propam dan lain-lain untuk kepentingan klien kami. Dan sudah ada dijawab juga dari Mabes. Maupun kemarin untuk yang masalah di Polda Jabar, kita juga sudah mengirimkan tersebut tembusannya ke Kapolda maupun ke Propam di Polda Jawa Barat. Bang, Oke, ya? terakhir pemeriksaan di Bareskrim mungkin hari Kamis ini jadi atau di minggu depan? Kalau pemeriksaan, kalau nggak ada halangan besok jam 11 nanti akan hadir di sana untuk pemeriksaan. Saya mendampingi dengan klien-klien kami dengan tim kami kuasa hukum. Oke, makasih Bang. Oke, thank you semuanya.